Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Murni SPD. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Mataram. Mata pelajaran Akidah Akhlak dengan NIM 24011200880. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di MI Nurul Huda Bungin, Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul di kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan ya. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, terlebih dahulu ya. Ibu minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa ke depan. Ayo silahkan Muhammad Akbar Rasid maju ke depan untuk memimpin doa. Ada berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. Amin. Ya, silakan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran juga hari ini Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak turun atau sakit? Nah, yang pertama Ibu absen Akifah Naila. Nah, Fitriyatul Husna, Hadir. Aisyah Nur Arifah, Hadir. Laudatul Jannah, Hadir. Humaira, Hadir. Nadia Rizkina, Hadir. Rania Jamra, Hadir. Muhammad Akbar Rasid, Hadir. Muhammad Amin, Hadir. Muhammad Ubaidillah, Hadir. Muhammad Rafiq. Hadir. Ya, berarti hari ini kita semuanya lengkap. Nah, berarti kita hari ini perlu bersyukur. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita hari ini diberikan kesehatan untuk hadir ke sekolah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kita pelajaran, bagaimana dengan kerapian kalian hari ini? Ayo, silakan berdiri. Ibu mau ngecek kerapian dulu. Ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, setelah Ibu cek kerapian, baik pakaian maupun tempat duduknya, semuanya lengkap pakaiannya dan tempat duduknya juga rapi. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kalian menyanyikan lagu dulu. Lagu atau membacakan Pancasila. Ayo, siapa yang mau memimpin di depan atau duduk bangkunya saja membacakan Pancasila?
Kita membacakan rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat Allah. Ketiga, percaya kepada kitab Allah. Keempat, percaya kepada rasul-rasul Allah. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada qadar dan qadar. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini yang berjudul iman kepada Nabi dan Rasul, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat pelajaran yang telah lalu? Kita pelajaran apa? Nah, kita kemarin belajar tentang kalimat thayyibah. Masih ingat kan? Masih. Nah, ada kalimat thayyibah yang kalian ingat apa? Ayo Husna. Kalimat thayyibah yang kalian ingat kemarin apa? Assalam. Benarkah assalam? Benar. Apa arti assalam? Dia keselamatan. Ya. Kemudian alifah. Apa lagi alifah yang kamu tahu? Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min alifah? Iya, benar enggak? Benar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita yang mau menjawabnya. Nah, kemudian berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Apakah kalian pernah mendengar? Benar. Ayo Ubay, berapa Ubay? 40. Benar enggak 40? Salah, kata temannya. Siapa yang mau membenarkan? Berapa? 25. 25, benar tidak? Benar. Nah, sekarang karena di antara kalian belum lagi mempelajari tentang iman kepada Nabi dan juga jumlah Nabi dan Rasul, tidak apa-apa kalian salah menjawab, karena kita baru mau akan belajar. Nah, sekarang yang tadi belum bisa, nanti Ibu jelaskan supaya kalian tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kalian perhatikan layar yang ada di depan. Sebelum Ibu menjelaskan panjang lebar tentang iman kepada Nabi dan Rasul, baiknya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita tentang iman kepada Nabi dan Rasul pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah anak atau peserta didik kalian dapat menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai dengan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi kita pada hari ini. Yang pertama itu yang kita bahas adalah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul itu artinya iman, itu kita artinya percaya, yakin bahwa Allah memang mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi ini untuk menyampaikan ajarannya, untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Untuk apa? Agar umat manusia yang ada di muka bumi ini hidupnya berjalan di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Pasti
pastinya semua kita yang di dunia ini mau hidup diridai oleh Allah. Iya enggak? Ya. Selanjutnya, nah, ada istilah nabi dan juga ada istilah ada istilah nabi dan ada istilah rasul. Tidak semua nabi adalah rasul, tapi semua rasul adalah nabi. Di sini, nabi, pengertian nabi. Nabi itu menerima wahyu dari Allah. Rasul juga menerima wahyu dari Allah, tetapi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau nabi hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Setelah kalian melihat, mengamati apa yang ibu sampaikan tadi, nanti ibu akan memberikan potongan cerita tentang salah seorang nabi. Nah, kalian ibu minta mengamati cerita yang ibu tampilkan dan apa yang dapat kita ambil nantinya dari pembelajaran tentang cerita salah seorang nabi ini, ya. Nah, ibu minta kalian mengamati cerita yang ibu tampilkan. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, peristiwa sedikit di masyarakat mulai menipis. Idris dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari ibu, kemudian melihat dan mengamati cerita yang ibu tampilkan tadi dan melakukan tanya jawab, sekarang ibu mau membagi kalian dengan beberapa kelompok, yaitu yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah itu kalian jawab di lembar LKPD untuk kelompok ini ya. Kalian jawab di sini. Nanti kalian diskusikan jawabannya dan kalian presentasikan ke depan ya. Setelah dijawab, nanti kalian presentasikan, bacakan jawaban hasil diskusi kalian itu ke depan kelas ya. Apakah ada yang sudah selesai menjawabnya? Nah, kalau sudah, silahkan dari kelompok 1 atau kelompok 3 yang pertama maju. Nah, kelompok 1 sudah bersedia. Siapa yang mau mewakili maju ke depan untuk membacakan? 2 orang. Silakan, Akifah dengan Akifah. Ini ya. Temannya yang di bangku silakan disimak. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Percaya dan yakin bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. 2. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi hanya menerima wahyunya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. 3. Mengapa Nabi dan Rasul diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya? 4. Mengapa Nabi
Ya, silakan dari kelompok 1 mau menjawab. Siapa yang mau menjawab? Silakan berdiri. Ayo Afifah. Apa mukjizat yang diterima Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umatnya? Pertanyaan dari kelompok 3 apa? Berupa apa? Berupa Al-Quran. Apakah kelompok 1 puas dengan kelompok 3 puas dengan pertanyaan jawaban dari kelompok 1? Puas. Ya, kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok yang bertanya dan menjawab. Kalau begitu kita lanjutkan saja kepada presentasi kelompok 3. Dipersilahkan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan membaca Akbar dengan Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? 1. Percaya dan yakin bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Itu yang pertama adalah iman itu kita artinya percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian terima, dapat kalian amalkan, dan sifat-sifatnya Nabi nantinya dapat kalian contoh untuk kehidupan sehari-hari. Bagi siswa-siswi yang sudah paham dengan penjelasan dan dengan tugas-tugas yang diberikan tadi, silakan nanti kalian lanjutkan lagi ke pembelajaran yang selanjutnya. Bagi yang belum paham, silakan kalian nanti mempelajarinya lagi atau bisa berdiskusi dengan teman yang sudah paham. Ya, karena ini sudah jam waktu pulang sekolah.